Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman kami bertiga melawan COVID-19. Jadi kita mulai dari awal ya. Jadi tanggal 19 Agustus 2021 ini Mas, mana Mas? Mas demam. Pagi-pagi bangun tidur katanya pusing kepalanya, terus sakit agak-agak meriang, tapi demamnya itu nggak sampai yang tinggi banget, nggak sampai yang 38, 39 Mas ya, cuman pokoknya ya meriang doang, tapi makan masih mau walaupun nggak sebanyak biasanya. Nah, aku lihat di bibir Mas Dapa tuh agak merah-merah. Dia punya riwayat kalau demam kayak gitu biasanya rada tenggorokan. Jadi ya aku nggak terlalu khawatir, ya udah minum paracetamol gitu. Ternyata setelah 1 hari dia demam, cuman 1 kali minum paracetamol udah baikan. Ada batuk tapi cuman cuman gitu doang. Udah, ya ini udahlah paling sembuh kan, pikirku gitu. Itu hari Kamis kalau nggak salah ya Mas, hari Kamis. Terus Jumatnya udah baikan kan, kita nggak nyangka apa-apa dong. Hari Sabtu giliran ibu yang demam. Nah, ibu ini demamnya udah nggak biasa. Maksudnya gini, ibu itu walaupun usianya udah berapa sih Mas? 67, tanggal 4 September ini 68. Tapi bisa dibilang fisiknya itu kuat banget. Ibu itu paling jarang sakit, bahkan di antara kita tuh selalu sehat. Nah, kali ini demamnya itu 2 hari. Jadi kalau Mas tadi Kamis, ibu itu hari Sabtu dan hari Minggu tuh udah demam. Sama kayak Mas, tapi demamnya nggak tinggi-tinggi banget, paling 37, 38 lah. Jadi cuma meriang-meriang kayak gitu. Nah, ibu ini udah punya firasat, aduh kenapa ya jarang-jarang sakit kok tiba-tiba demam. Terus di hari ketiga keluar batuknya keluar dan kering, kata ibu kering, terus badannya juga tuh beda, linu-linu kayak gitu. Duh, jangan-jangan kena COVID nih, kata ibu gitu. Tapi dari mana kenanya? Kok mama sehat, bapak sehat? Kalau dari emas rasanya juga emas dari mana gitu, kita nggak mikir dari mana ya. Terus ya udah bu, coba tes swab atau PCR, dan ibu jawabannya apa? Tidak mau. Ya susah lah ya kalau udah dengan urusan kata-kata nggak mau itu. Katanya daripada ibu ngabisin duit mendingan beli vitamin. Ya udah, akhirnya kita beliin vitamin, suplemen, makan, minum. Nah, satu lagi, ibu makan dan minumnya juga langsung nggak nafsu. Jadi akhirnya kayak harus dipaksa. Jadi kita beliin bubur atau beliin yang kuah-kuah supaya mau makan. Tapi enaknya ibu tuh disiplin. Jadi disiplin makan telur, makan ini, makan itu, walaupun susah nelennya, tapi masih diguyurin sama ibu. Jadi dikasih suplemen itu juga ibu atur sendiri jamnya. Oh ini 3 kali sehari, artinya dibagi 8/8 jam itu harus diminum. Jadi untuk urusan kayak gitu ibu lebih disiplin, jadi kita nggak terlalu khawatir. Ibu itu demamnya 2 hari, nggak mau makannya mungkin adalah 4-5 hari. Hari kelima itu udah ada nafsu makan, tapi kayak orang mah gitu, kembung gitu perutnya. Jadi selama 5 hari itu udah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi setelah 5 hari, hari ke-6 dan hari ke-7, ibu tuh sehat dalam artian udah nggak demam, makan, nafsu makannya udah ada, perutnya juga udah mau menerima makan. Nah, di hari Selasa ya Mas ya,
Selasa, di hari Selasa malam. Jadi di saat ibu sudah mulai enak kan, si Adi, mana si Adi? Adi, oh ini udah ngantuk dia. Si Adi yang demam. Nah, adik ini demamnya juga 2 hari. Jadi hari Selasa sama hari Rabu demamnya. Adik demamnya agak bikin panik karena sampai 39,1 ya Mas, 39,1 derajat selama dari malam sampai ke Selasa malam ya, Selasa malam pas mau tidur sampai ke Rabu sore, itu demamnya. Dan demamnya itu nggak mempan sama paracetamol, turun sih, kita kasih paracetamol tuh turun, tapi kalau misalnya tadinya 39,1 kita kasih paracetamol ditem paling cuma 38,5, 38,7. Jadi nggak bener-bener turun. Dah nggak mungkin dong kita kasih paracetamol tiap jam, bisa overdosis nih anak. Jadi antisipasinya pokoknya ini bukan jualan ya, tapi beneran ini aku lakukan untuk ngebantu adek supaya dia paling tidak tidurnya nyaman dalam kondisi demam seperti itu, dan bisa membantu biar enakan badannya kan dengan dia supaya dia lebih enakan lah intinya ya, belibet ya. Caranya adalah dibalur dengan minyak kutus-kutus, beneran, ini beneran bukan jualan. Jadi cara balurnya tuh dari ubun-ubun sampai pokoknya seluruh tubuh, dari ubun-ubun kepala adik sampai ke telapak kaki. Saking seringnya dibalur tuh kepala itu sampai minyakan. Yang namanya emak-emak panik ya, anak dikasih paracetamol nggak turun-turun, pokoknya dibalur terus sebisa mungkin, sesering mungkin. Bahkan kalau dia tidur nih, misalnya dia miring ke kiri gini, telinga tuh aku tetesin sama kutus-kutus. Terus kalau dia balik ke sini aku tetesin lagi sama kutus-kutus. Pokoknya dan itu ngebantu dia buat bisa istirahat dalam keadaan meriang. Nah, syukurnya adik ini walaupun dalam keadaan demam dia masih mau makan, meskipun sedikit, sesendok makan besar itu masih dimakannya. Kita suapin makan tuh masih makan. Terus mie susu juga nggak kurang. Jadi tuh ngebantu proses percepatan penyembuhan dia mungkin ya. Terus di Rabu sore udah lari-lari sama Mas, udah sehat ya, udah turun, lega dong. Kamis pagi diajak berjemur itu udah lari-lari, udah kayak anak sehat biasa tanpa bekas sampai seterusnya. Nah, paginya adik sehat, sorenya mama yang demam gantian. Ya kalau dipikir-pikir nggak mungkin juga mama nggak kena ya, karena adik selama sehari semalam tuh bobok di sini, batuk, nggak batuk sih ya, cuma demam ya, bobok di sini, pokoknya pelukan, hampir dibilang pelukan. Terus mama mau ke WC aja nggak bisa. Jadi ke WC tuh cuman pas dia terlelap ke WC, ntar keluar dari WC udah geser-geser lagi pengen minta peluk. Jadi ya wajar aja sih kalau ketular ya, namanya emak-emak. Mama meriang, dan malamnya akhirnya kita putuskan untuk tes swab. Tes swabnya juga kita bukan yang dicolok di hidung ya, bukan pergi ke dokter, tapi kita punya alat sendiri untuk mendeteksi COVID-19 melalui air liur. Itu lumayan akurat. Dan benar, ternyata mama udah garis 2, artinya udah positif. Ya udahlah, emang gejala-gejala dari awal dari ibu tuh udah ketahuan bahwa kayak ini gejala COVID deh ya kan, gitulah. Oke, terus mama meriang juga selama berapa hari Mas? Hari Kamis sama Jumat. Kamis Jumat meriang, tapi herannya nafsu makan mama nggak berkurang sama sekali. Mungkin karena gini ya, karena semangat pengen sembuh. Jadi pas kita tes swab itu garis 2 tuh sempet kepikiran tuh, di pikiran, halah menang aku atau menang kamu ya. Bukan dipikiran, tapi terucap ya Mas ya,
siapa kuat, aku apa lo gitu kan, sempat terucap sama anak-anak. Jadi saking semangatnya ingin melawan nih virus, jadi apa ya, pokoknya mindsetnya dibikin pokoknya harus makan, harus sehat, harus kuat. Jadi otomatis nyari apa ya yang mau dimakan. Jadi aduh pengen martabak, beli martabak, pengen bakso, beli bakso. Jadi nafsu makan tuh dari awal demam sampai hari terakhir isoman tuh tetap bagus. Bentar ya guys. Nah, terus apa sih yang dirasakan mama selain demam? Enggak ada. Jadi batuk juga enggak. Cuman ini yang nggak enak dari COVID-19 itu adalah kalau kita batuk biasa, dada kita sakit, kita keluarin dahak ya. Ini dada tuh kayak ada yang neken, tapi dahaknya nggak ada. Nah, itu yang bikin sebel. Terus hidung itu buntu, tapi ingusnya nggak ada. Nah, itu yang bikin kesel ya. Jadi kalau adik sama emas mungkin cuma demam doang, mama yang mungkin apa sih namanya, ciri-cirinya itu jelas terlihat. Jadi dadanya tuh kayak ada yang neken tapi nggak ada dahak, hidung buntu tapi nggak ada ingus. Itu bikin nggak enak. Hilang nggak penciuman? Nah, awalnya nggak sadar kalau penciuman tuh hilang atau tidak. Di hari ketiga saat udah nggak demam, kan udah enakan tuh badan, yang namanya udah nggak demam ya udah enakan, udah nyaman lah. Cuman hidungnya kok buntu terus dikucuk-kucuk tuh tetep tetep nggak bisa napas gitu. Kadang sebelah, kadang dua-duanya. Nih kalau nyebelinnya tuh kalau dua-duanya. Terus coba sempet pernah dulu nonton coba cuci hidung pakai NaCl, searching deh di YouTube. Oh beli larutan NaCl sama suntikan nih pak, bilang gitu sama bapaknya. Terus tiba-tiba mas bilang, mama tuh hilang penciuman nggak? Iya ya, nggak tahu deh. Coba ambil minyak kayu putih, nyoba lah nyium. Nah di sana baru ketahuan, oh alah ini penciuman udah nggak ada. Jadi hari ketiga tuh nggak ada penciuman, tapi makan apapun tuh masih enak. Jadi makan gitu terus ya mas ya. Nah sampai hari keempat, hari kelima rasa itu hilang tapi sedikit ya, 50% lah. Jadi kalau kita minum minuman jahe yang AMH itu, yang jahe campur apa sih namanya, ginseng, itu kan pedes banget tuh, nendang rasanya. Nah tapi kerasa di mulut tuh cuma manisnya doang, jadi pedesnya tuh nggak ada. Atau kalau misalnya minum cairan lemon campur madu, cuma manisnya aja, asamnya nggak ada. Jadi hilangnya tuh 50%. Berhubung masih ada rasa ya makan tetap nikmat aja. Terus hari ke berapa mas yang mama demam lagi mas? Kemarin ya mas, hari ke-6 itu udah tadinya udah enakan, hidung juga udah nggak mampet lagi, rasa juga ya makan tetap enak, tapi tiba-tiba demam lagi, nggak tahu kenapa demam lagi, seharian demam. Terus kita mamanya minum paracetamol. Setelah itu ya udah besoknya enakan. Nah hari ke-7 udah enakan. Hari ke-7 tuh udah bener-bener kayak orang sehat, nggak ada keluhan apapun, hidung udah nggak buntu. Cuman penciuman belum. Nah rasa juga udah mulai udah mulai pedes tuh kerasa lagi, jadi udah mulai enak. Jadi kesimpulannya kalau anak-anak cuma sehari melawan COVID, mama bisa dibilang 7 hari. Terus sisanya kita isoman dan semuanya sehat-sehat saja. Lalu apa sih yang dikonsumsi? Ini dia yang kita konsumsi. Jadi kalau anak-anak biasa vitamin, ada kurkuma, ada imbus, madu nggak kurang nih. Kalau Mas Dafa sukanya royal jelly. Terus apalagi imun pad. Nah imun pad ini kita dapat resep dari Halodoc. Jadi kita sempat konsultasi dengan dokter tapi hanya melalui Halodoc.
Terus apalagi kan vitaminnya Mas? Sakatonik ya, sakatonik sama vitamin C, vitamin itu untuk anak-anak. Dan kalau mama lumayan banyak paket COVID-nya, HDI, Royal Jelly, Clover Honey, terus Pol Energy, apalagi sama Propelix. Nah, Propelix ya, itu semua dikonsumsi. Ini ngantuk masih nyeletuk. Itu semua dikonsumsi rutin dan ini sangat membantu banget untuk daya tahan tubuh. Terus ada Becom C, ada CDR, ada UC 1000, ada Immunizer, yaitu tambahan-tambahan yang nggak rutin. Yang rutin ini pakai HDI. Terus sama pas konsultasi sama dokter di Halodoc juga dikasih vitamin D, sama alat perang untuk cuci hidung, NaCl dan suntikan. Ini yang dikonsumsi rutin. Putus-putus tentu saja pas lagi demam. Kalau anak-anak dibalur, kalau mama disemprotkan ke mulut. Pokoknya segala cara biar cepat sehat. Jadi itulah cerita kami dalam melawan COVID-19. Jadi buat teman-teman, respon tubuh terhadap COVID-19 orang satu dengan orang yang lain tuh berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan ibu yang termasuk usia lansia pun termasuk cepat penyembuhannya. Malah mama yang kalah sampai hari ke-6 masih demam. Kalau ibu udah nggak demam lagi, udah sehat tuh hari ke-6 udah pengen jalan dia. Kalau mama hari ke-6 demam lagi. Respon kita berbeda-beda tergantung daya tahan tubuh kita. Cuman ini aja kali ya, masukan aja nih buat teman-teman yang sekarang dalam kondisi sehat. Kita nggak tahu kapan kita bisa terpapar COVID-19, tapi kita harus selalu siap jika itu terjadi pada diri kita. Kalau kita nggak siap, begitu kita kena, kita akan langsung down pastinya. Kita pastinya langsung akan parah lah gitu ya. Tapi kalau kita tubuh kita udah kita persiapkan, insya Allah ketika kita akan melawan, kita udah punya benteng. Ibaratnya kalau kita setiap hari belajar, dicicil sedikit, ketika ulangan mendadak kita udah punya modal gitu ya. Nah, sama seperti badan kita, kalau kita makanannya makanan sehat, olahraga nih yang paling penting. Sehari 10 menit ya teman-teman, usahain. Insya Allah tubuh kita tuh jadi fit, sehat, dan ketika virus itu menyerang kita nggak terlalu parah, kenanya nggak terlalu parah ya teman-teman. Begitu deh cerita dari kita. Terima kasih udah dengerin mama yang cerita berbelit-belit ya, kan udah malam, udah jam 9:30 dan si Ade belum bobo. Dia ikut menyimak walaupun sambil guling tuh Adik adik tuh belum bobo kan, dia ikut denger. Salam sehat buat semuanya, dadah.